Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم فصل وسلم على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله والسمع والطاعة لعلكم تفلحون. Ikhwatal Islam, a'azakumullah. Para hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mengawali sidang Jumat pada kesempatan siang hari ini, senantiasa khatib mengajak kepada diri khatib pribadi dan tentunya mengajak kepada jamaah secara umum untuk selalu dan terus meningkatkan kualitas keimanan, ketaatan dan ketakwaan kita. Tentunya hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala bihaqqi tuqatih, dengan sebenar-benar bentuk keimanan, sebenar-benar bentuk ketaatan, dan dengan sebenar-benar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita hanya menjadikan Allah tabaraka wa taala satu-satunya zat yang paling pantas untuk kita ibadahi. Kita tidak melakukan permintaan-permintaan dalam bentuk-bentuk ibadah, ataupun kita melakukan permohonan-permohonan dalam bentuk-bentuk ubudiyah, kecuali satu-satunya hak setiap permintaan dan permohonan itu hanyalah kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah." Jika kalian ingin meminta, mintalah langsung hanya kepada Allah, dan ketika kalian hendak memohon pertolongan, al-isti'anah, maka mintalah setiap bentuk pertolongan itu kepada yang mendatangkan pertolongan bagi segenap kehidupan umat manusia. Sesungguhnya satu-satunya pertolongan itu hanyalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah tabaraka wa taala kita semua beribadah, dan tentunya juga hanya kepada Allah tabaraka wa taala kita semua meminta dan memohon setiap pertolongan. Salawat dan salam kita sampaikan kepada suri tauladan kita, uswah dan qudwah terbaik di atas kehidupan kita. Ialah seorang manusia yang paling layak untuk kita taati di atas kehidupan ini. Dia juga seorang manusia yang manakala kita senantiasa mentaatinya, Allah tabaraka wa taala menjamin bagi kita semuanya sa'adah fid dunya wal akhirah, kebahagiaan, kebaikan dan kesuksesan dunia dan juga akhirat. Dialah juga seorang manusia yang manakala kita senantiasa mentaatinya, Allah Subhanahu wa taala kelak pada yaumul qiyamah akan mempertemukan kita dengan dirinya di al-haud, di telaga. Tentu ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan juga salam tercurah limpahkan kepada seluruh keluarga besar beliau, min azwajihi wa dzurriyyatihi, istri-istri beliau dan anak-anak keturunan beliau.
kepada para sahabat dan sahabiah, kepada para tabi'in dan atba'u tabi'in radhiyallahu taala anhum ajma'in, dan juga kepada seluruh kaum muslimin, kepada orang-orang yang senantiasa istiqamah untuk setia, taat dan patuh dalam rangka ittiba', mengamalkan, menghidupkan dan memperjuangkan seluruh sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam di atas hidup dan kehidupan. Ikhwatal Islam, a'azakumullah, para hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka prinsip yang paling agung dan mulia bagi seorang muslim yakni adalah al-aqidah. Kenapa demikian? Karena kata para ulama, al-aqidatu hiya asas yaqumu alaihi bina'uddin. Karena sesungguhnya akidah itu adalah merupakan asas. Sesungguhnya akidah itu merupakan landasan, merupakan pondasi tegaknya bangunan-bangunan agama. Karena sesungguhnya tidak akan pernah mungkin tegaknya dinul Islam, tegaknya agama Islam tanpa ditegakkannya akidah. Maka barang siapa di antara kita orang-orang yang senantiasa menjaga keutuhan akidahnya, menjaga keutuhan tauhidnya, maka sesungguhnya orang itu telah menjaga kebaikan dan keutuhan agamanya. Begitupun sebaliknya, maka jika ada di antara kita orang-orang yang melecehkan akidahnya, maka sesungguhnya orang-orang itu telah menghancurkan agamanya. Ikhwatal Islam, azakumullah, maka di atas kehidupan ini banyak fenomena-fenomena yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kaum muslimin, yang ternyata sesungguhnya perbuatan-perbuatan itu kerap menghancurkan dan meruntuhkan akidahnya. Perbuatan-perbuatan itu kerap menghancurkan dan meruntuhkan tauhidnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena tentu perbuatan-perbuatan ini merupakan bahagian dari al-inhiraf, merupakan bahagian-bahagian dari penyimpangan-penyimpangan akidah yang ternyata masih banyak di antara kaum muslimin yang mereka tidak mengerti dan tidak menyadarinya. Maka benarlah ikhwatal Islam apa yang telah dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwasannya sampai ada di antara umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang kerap menghancurkan akidahnya, yang sampai samarnya perbuatan itu Nabi sampai mengatakan laksana seperti berjalannya semut hitam di atas batu hitam di tengah-tengah kegelapan malam. Saking samarnya perbuatan itu, sehingga banyak di antara manusia yang tidak sadar bahwasannya sesungguhnya dia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang berpotensi menghancur leburkan tauhid dan akidahnya. Tentu di antara fenomena yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kaum muslimin, yang ternyata perbuatan-perbuatan ini termasuk ke dalam kategori inhiraf, termasuk kategori penyimpangan-penyimpangan yang menghancurkan akidah di dalam hati seorang muslim. Tentu di antaranya yang paling besar, yang pertama tidak lain, perbuatan itu adalah asyirku billah. Perbuatan itu adalah yakni berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sudah kita ketahui ikhwatal Islam, banyak jenis-jenis kesyirikan yang ternyata tanpa disadari masih kerap dilakukan oleh sebahagian kaum muslimin. Di antara salah satunya sebuah contoh misalnya, ketika suasana sedang huru-hara Palestina dan juga Zionis Yahudi yang sampai saat ini tidak pernah berhenti pertempuran itu, maka ketika kita ditanya apakah kita benci dengan Yahudi, maka tentu jawabannya pasti kita akan mengatakan semua kita benci dengan Yahudi. Tapi tanpa disadari ikhwatal Islam, sesungguhnya masih banyak perbuatan orang-orang Yahudi yang masih dilakukan oleh kaum muslimin. Apa di antaranya? Salah satunya tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la'anallah al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani
Disebabkan apa? Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Karena mereka menjadikan kubur-kubur para aulia, menjadikan kubur-kubur orang-orang saleh di antara mereka sebagai masjid, yakni maknanya adalah sebagai tempat untuk beribadah. Jadi ya akhi, kalau ditanya siapakah sesungguhnya kelompok manusia yang pertama kali menjadikan kuburan sebagai tempat untuk beribadah, tentu tidak lain jawabannya adalah Yahudi. Mereka lah kelompok manusia yang awal kali menjadikan kubur-kubur para nabi, menjadikan kubur-kubur orang-orang saleh, menjadikan kubur aulia sebagai masjid, sebagai tempat-tempat untuk beribadah. Kemudian ikhwatal Islam, pertanyaannya, perbuatan ini apakah masih dilakukan oleh kaum muslimin? Tentu jawabannya adalah na'am. Masih banyak orang-orang Islam yang ternyata mereka memindahkan aktivitas ibadahnya bukan di dalam rumah-rumah Allah, bukan di dalam masjid-masjid Allah, tapi mereka memindahkan masjid-masjid itu adalah di dalam kuburan. Padahal sesungguhnya perbuatan ini adalah perbuatan yang pertama kali dilakukan adalah oleh orang-orang Yahudi. Tapi ternyata orang-orang Islam masih banyak melakukan perbuatan-perbuatan ini. Ya akhi, katanya kita benci dengan Yahudi, katanya kita benci dengan Zionis, tapi ternyata perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Zionis tersebut masih banyak dilakukan di tengah-tengah kehidupan kaum muslimin. Dan masih banyak contoh-contoh yang lainnya ikhwatal Islam. Karena memang tentu nomor pertama sebab kerusakan dan hancurnya akidah seorang muslim tidak lain, kata para ulama, perbuatan itu adalah yakni asyirku billah, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam bentuk jenis-jenisnya. Kemudian ikhwatal Islam ma'azakumullah, juga di antara poin yang kedua, para ulama pun menyebutkan di antara inhiraf, di antara bentuk penyimpangan yang dapat berpotensi menghancur leburkan akidah kita sebagai seorang muslim, di antaranya juga kata para ulama, malam yakfuril musyrikin aw syakka fi kufrihim aw sahhaha madhhabihim fahuwa kufrun. Poin yang kedua ini banyak masih dilakukan juga oleh kalangan kaum muslimin dan bahkan banyak di antara kita yang tidak menyadarinya. Apa poin yang kedua ini? Kata para ulama adalah malam yakfuril musyrikin. Maka ada kelompok orang-orang yang mereka tidak mengkafirkan orang-orang kafir. Ada kelompok orang yang mereka tidak memusyrikan orang-orang musyrik. Kemudian au syakka fi kufrihim wa musyrikihim. Kemudian mereka ragu-ragu kepada kekafiran orang-orang kafir. Kemudian mereka ragu-ragu kepada kesyirikan orang-orang musyrik. Au sahhaha madhhabuhum. Kemudian di saat yang sama juga mereka mendukung dan membenarkan madhab mereka. Di saat yang sama mereka mendukung dan membenarkan ajaran mereka. Maka kelompok orang-orang yang seperti ini, kata para ulama, fahuwa kufrun. Orang-orang yang seperti ini juga dikatakan kufur. Telah batal dua kalimat syahadatnya, telah batal keislamannya, karena dia telah masuk kepada inhiraf, masuk ke dalam penyimpangan-penyimpangan di dalam akidah. Ikhwatal Islam, poin yang kedua ini banyak dilakukan oleh sebahagian kaum muslimin. Ada di antara orang-orang yang mereka tidak mengkafirkan orang-orang kafir. Sesungguhnya orang ini adalah benar-benar berada di atas kekafiran, tapi kita tidak mengkafirkan mereka. Ataupun ada orang yang benar-benar melakukan kesyirikan dengan terang-terangan, tapi kemudian kita tidak memusyrikan orang-orang musyrik tersebut, atau bahkan justru kita ragu-ragu kepada kekafiran dan kesyirikan mereka. Kita ragu-ragu kepada kekafiran dan kemusyrikan mereka. Bahkan ternyata di saat yang sama kita malah mendukung ajaran mereka. Ketahuilah, kelompok orang-orang yang seperti ini pun juga termasuk kategori kepada kekufuran. Ya akhi, di dalam agama kita dilarang dengan serampangan, dengan sembarangan menuduh fasik, menuduh kafir kepada saudara kita sesama muslim. Akan tetapi yang dimaksud di dalam poin yang kedua ini adalah yakni ada kelompok orang-orang yang tidak mengkafirkan orang-orang kafir,
tidak memusyrikan orang-orang musyrik, bahkan ragu-ragu kepada kekafiran dan kemusyrikan mereka. Ada yang mengatakan tidak apa-apalah, kita sama-sama merayakan perayaan hari Natal. Tidak apa-apalah, kita sama-sama merayakan pergantian malam tahun baru. Bukankah itu adalah ukhuwah basyariyah katanya? Bukankah itu adalah yakni tolong menolong di atas kebaikan katanya? Ada syubhat-syubhat yang seperti ini yang selalu dilontarkan oleh sebahagian orang. Maka ini kata para ulama termasuk orang-orang yang batal dua kalimat syahadatnya, batal keislamannya karena hatinya telah disusupi inhiraf, penyesatan-penyesatan dan penyimpangan-penyimpangan. Kita tidak boleh serampangan mengatakan fasik, mengatakan kafir kepada saudara kita sesama muslim. Tapi yang dimaksud sekali lagi di dalam poin yang kedua ini adalah kita mengkafirkan orang yang memang benar-benar kafir. Kita mengatakan musyrik kepada orang-orang yang memang benar-benar melakukan kesyirikan. Tapi ternyata masih banyak orang-orang yang tidak memahami hal-hal yang seperti ini. Ikhwatal Islam, a'azakumullah. Maka sering kita dituduhkan, kenapa sih orang Islam tidak mau mengucapkan hari raya orang-orang yang di luar Islam? Misalkan dalam momentum-momentum saat ini, kenapa orang-orang Islam tidak mau mengucapkan selamat hari ini dan selamat hari itu? Ikhwatal Islam, a'azakumullah. Bukankah di dalam agama kita telah disebutkan bagaimana rambu-rambu yang harus kita ketahui? Maka sederhananya ikhwatal Islam adalah yang namanya toleransi itu adalah seperti misalkan kita duduk bersama di dalam satu meja makan. Maka mungkin saya sukanya minum kopi, ada saudara saya yang lain sukanya minum teh. Maka sungguh saya tidak akan pernah mencampurkan kopi yang saya minum ke dalam gelas teh saudara saya. Begitupun dia yang sedang minum teh tidak mungkin mencampurkan tehnya ke dalam gelas kopi saya. Tapi kita tetap duduk di dalam meja yang sama. Kita menikmati minuman sesuai dengan selera kita masing-masing. Tapi kita tidak sedang mencampurkan selera kita yang satu dengan yang lainnya. Bukankah ini definisi dan makna dari toleransi? Duduk bersama silakan, akan tetapi jangan pernah mencampur adukan keyakinan kita dengan keyakinan mereka. Bukankah Al-Quran juga yang mengatakan lakum dinukum waliyadin, bagi agama kalian silahkan, agama kami adalah agama kami. Ikhwatal Islam, a'azakumullah. Maka syubhat-syubhat yang seperti ini masih sering dilontarkan, masih sering disampaikan, dan syubhat-syubhat yang seperti ini masih banyak dilakukan oleh kalangan kaum muslimin. Maka sekali lagi kata Islam, poin yang kedua yang juga bahagian dari inhiraf, penyimpangan, kerusakan, kehancuran di dalam akidah, sekali lagi kata para ulama adalah malam yakfuril musyrikin au syakka fi kufrihim au sahaha madhabihim fahuwa kufrun. Siapapun di antara kita yang tidak mengkafirkan orang kafir, siapapun di antara kita yang tidak memusyrikan orang-orang musyrik, atau bahkan justru kita ragu-ragu dengan kekafiran dan kemusyrikan mereka, atau bahkan justru kita mendukung ajaran mereka, ketahuilah kata Islam fahuwa kufrun. Orang-orang yang seperti ini kata para ulama pun dikategorikan berada di atas kekafiran. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan akidah dan tauhid kita. Aqulu qauli hada wa astaghfirullahal ladzi li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kemudian ikhwatal Islam, poin yang ketiga juga merupakan bahagian dari al-inhiraf, bahagian dari penyimpangan, kerusakan dan kehancuran akidah yang sering terjadi di tengah-tengah kehidupan kaum muslimin. Juga di antaranya adalah yakni man i'taqada anna hadiyun ghairun nabi sallallahu alaihi wasallam akmal min hadiyihi aw anna hukmun ghairuhu ahsan min hukmihi
Poin yang ketiga, kata para ulama, maka barang siapa ada seseorang yang meyakini bahwa ada petunjuk selain dari petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang petunjuk itu ternyata lebih baik daripada petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan juga barang siapa ada orang-orang yang meyakini bahwa ada hukum yang lebih baik daripada hukumnya yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fahuwa kufrun, maka orang itu pun juga berada di atas kekufuran. Ya akhi, siapa ada di dalam hati kita, siapa ada di antara kita yang meyakini bahwa ada petunjuk yang lebih baik dari petunjuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Atau mungkin ada di antara kita yang masih meyakini bahwa ada hukum yang lebih baik daripada hukum yang telah diturunkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Berwaspadalah, sesungguhnya orang-orang itu telah berada di atas kekufuran, telah batal dua kalimat syahadatnya, batal keislamannya, karena inhiraf, penyimpangan itu telah masuk di dalam hatinya. Kemudian kata Islam, poin yang lain juga kata para ulama, yani man istahza'a bi syai'in fi dinir Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada orang-orang yang istihza, ada orang-orang yang suka bersenda gurau, bermain-main, bercanda-canda di dalam perkara-perkara agama. Maka orang-orang yang seperti ini maka berpotensi juga adalah orang-orang yang telah keluar dari agama Islam. Berapa banyak ya akhi ucapan kita tanpa kita sadari, ucapan-ucapan itu adalah mengandung unsur istihza, mengandung unsur bercanda, memperolok-olok agama. Berapa banyak di antara kita mungkin keyakinannya juga di dalam hatinya memperolok-olok agamanya sendiri. Ya akhi, mengapa kita selalu mengingatkan kepada seluruh kaum muslimin agar meninggalkan tayangan-tayangan televisi yang tidak sama sekali mendidik? Karena banyak di dalam tayangan-tayangan televisi, khususnya tayangan-tayangan lawak yang isinya hanya ketawa-ketawa yang sampai melampaui batas, yang dimana Nabi SAW sudah melarang kepada kita tentang hal itu. Boleh kita bercanda, boleh kita bergurau. Nabi pun juga suka bercanda, Nabi pun juga pernah tertawa, ikhatal Islam azakumullah. Tapi bukan seperti tertawanya para pelawak-pelawak yang sering kita lihat di tayangan televisi. Tidak sedikit materi lawakan mereka itu adalah yakni berbicara tentang istihza, berbicara tentang olok-olok terhadap agama. Dan sayangnya banyak orang Islam yang menonton tayangan-tayangan yang seperti itu. Ya akhi, walaupun bukan kita yang memperolok-olok agama kita sendiri, tapi kita menonton tayangan itu, kemudian kita pun ikut tertawa terhadap olok-olokan itu. Demi Allah ikhatal Islam, kita pun termasuk kepada orang-orang yang sedang memperolok-olok agama kita sendiri. Dan kita berada di atas kekufuran. Batal dua kalimat syahadat kita, batal keislaman kita. Di dalam hati kita telah terjadi inhiraf, penyimpangan, kerusakan dan kehancuran akidah. Ya akhi, apa sih yang memasukkan kita ke dalam syurganya Allah kalau bukan tauhid, kalau bukan akidah? Sebanyak apapun dosa kita yang kita lakukan di atas muka bumi ini, selama kita tidak menyekutukan Allah tabaraka wa ta'ala, selama akidah kita masih berada di atas akidah yang benar, insya Allah jaminan dari Allah dan Rasulnya, kita tetap berada di dalam syurga. Walaupun dosa-dosa kita terlebih dahulu dibersihkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam neraka. Ya akhi, ini modal yang sangat besar yang Allah Ta'ala berikan kepada seorang muslim. Maka sekali lagi kata Islam a'azakumullah, banyaklah kita belajar, banyaklah kita menuntut ilmu, banyaklah kita dekat dengan para ulama, banyaklah kita dekat dengan para guru, para ustadz, para kiai. Tujuannya apa? Mengambil ilmu yang bermanfaat dari mereka. Salah satu tujuannya adalah yakni ketika ilmu kita bertambah, pengetahuan kita tentang agama semakin meningkat, maka insya Allah sikap dan perbuatan kita akan terjaga. Salah satunya yang paling terpenting adalah menjaga keselamatan akidah kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal Islam a'azakumullah, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya,
sehingga Allah Ta'ala senantiasa menjaga kemurnian akidah kita, menjaga kemurnian tauhid kita, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjaga akidah para salafus sunnah saleh terdahulu. Dan semoga Allah Ta'ala mewafatkan kita semua benar-benar berada di atas akidah as-sahihah. Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.